Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, selamat berjumpa kembali dengan Bapak. Semoga Bapak doakan semoga kalian tetap semangat, tetap sehat ya, untuk menerima pembelajaran hari ini. Masih di materi dimensi 3, pertemuan keempat ya, untuk kelas 12 IPA IPS Matematika Wajib. Oke, sebelum memulai pembelajaran kali ini, alangkah baiknya kita berdoa semoga apa yang nanti Bapak jelaskan kalian bisa serap secara maksimal. Kemudian wabah yang terjadi segera berakhir dan kita bisa beraktivitas atau melakukan pembelajaran di sekolah kembali. Berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa dimulai. Oke, berdoa selesai. Oke, di pertemuan keempat kali ini Bapak mencantumkan tujuan pembelajaran cuma satu ya, dibatasi cuma satu, yaitu siswa nanti setelah Bapak menerangkan, kalian diharapkan mampu menyelesaikan masalah sehari-hari yang berkaitan dengan bangun ruang. Bangun ruang itu kan banyak, ada balok, kubus, ya, ada limas dan lain sebagainya. Kalian sudah pelajari pada waktu SD dan SMP. Nah, kali ini kita belajar untuk masalah sehari-harinya ya, yang berkaitan dengan itu. Untuk hari ini Bapak batasi di bangun ruang balok saja. Contoh, Bapak kasih soal seperti ini. Pak Ahmad membuat kandang berbentuk balok. Ukuran kerangka kandang tersebut panjangnya 1 meter, lebar 0,6 meter, dan tinggi 0,8 meter. Pada setiap bidang kecuali bagian depan ditambahkan 2 kayu membentuk diagonal. Tentukan total panjang kayu yang dibutuhkan untuk membuat rangka tersebut. Oke, flashback ya. Kita ingat kembali waktu SD. Kalau ada sebuah kubus A, B, C, D, E, F, G, H, dengan A ke B ini disebut rusuk panjang, B ke C ini lebar, C ke G ini disebut dengan rusuk tinggi. Maka berlaku rumus untuk balok. Dulu volume untuk mencari luas volume balok yaitu P kali L kali T, panjang kali lebar kali tinggi. Kemudian ada rumus untuk mencari luas permukaan. Jika yang ditanyakan luas permukaan, maka rumusnya adalah 2 kali panjang kali lebar ditambah panjang kali tinggi ditambah lebar kali tinggi. Kenapa dikali 2? Karena masing-masing bidang ada 2 pada balok. Ada yang disebut bidang depan belakang, kiri kanan atau samping, terus atas dengan bawah. Itu luasnya sama. Makanya di sini luas permukaannya dikali 2. Kayak yang ini diagonal ruang ya, panjang A ke G, kemudian B ke H, E ke C, dan D ke F. Itu disebut dengan diagonal ruang. Rumusnya apa? Rumus untuk mencari diagonal ruang adalah akar dari P kuadrat tambah L kuadrat tambah T kuadrat. Kemudian untuk mencari panjang diagonal bidang pada balok ya. Kenapa di sini Bapak bagi 3 menjadi 3 jenis? Karena tadi bidang pada balok pasangannya ada 2 ya, depan belakang, kiri kanan, kemudian atas dengan bawah. Berbeda rumusnya ternyata untuk depan dan belakang. Jika yang ditanyakan panjang diagonal bidang untuk depan dan belakang, contohnya A ke F, B ke E, kemudian D ke G, C ke H. Itu sama ya, rumusnya untuk depan dan belakang mencari panjang diagonalnya adalah P kuadrat ditambah T kuadrat. Ini untuk depan dan belakang. Kemudian ada diagonal bidang kiri dan kanan. Jika yang ditanyakan samping kiri dengan samping kanan, maka rumus diagonal bidangnya adalah L kuadrat tambah T kuadrat. Kemudian satu lagi diagonal atas dengan bawah atau tutup dengan alas ya. Itu rumusnya adalah P kuadrat tambah L kuadrat. Balik lagi ke soal. Kita lihat cara jawabnya gimana untuk soal seperti ini ya. Seperti biasa, yang diketahui adalah panjang 1 meter. Kalau kita rubah dalam sentimeter berarti jadi 100. 0,6 meter ini lebarnya jadi 60 cm.
kemudian T-nya 0,8 jadi 80 cm. Oke, untuk kerangkanya sendiri tadi kan kerangka sebuah balok itu terdiri dari 4 terusuk tinggi, 4 terusuk lebar, dan 4 terusuk panjang. Berarti untuk membuat kerangkanya sendiri dibutuhkan 4 kali panjangnya, 4 kali lebar, dan 4 kali tingginya. Tinggal substitusikan tadi, panjangnya kan 100, kemudian lebarnya 60, dan tingginya 80. Tinggal substitusikan ke rumus. Berarti yang dibutuhkan untuk kerangka 4 kali 100 400, 4 kali 60 240, 4 kali 80-nya 320. Kalau kita jumlah berarti jadi 960 cm, atau kalau kita rubah dalam meter ini kurang lebih 9,6 meter. Ini baru buat kerangka. Tadi di sini kondisinya adalah dia ditambahkan 2 kayu membentuk diagonal, ya. Jadi kalau misalkan ini sebuah balok, ya, kalau ini sebuah balok, ya, kemudian masing-masing bidangnya katanya ditambahkan 2 kayu membentuk diagonal seperti ini, kecuali bagian tadi apa? Kecuali bagian depan. Berarti depannya tidak dihitung, ya. Oke, kita lihat ke sini. Langkah pertama, cari panjang diagonal untuk belakang. Ingat, depannya tidak dihitung, ya, karena di depan katanya depan bagian kandangnya tidak memakai diagonal. Berarti rumusnya tadi apa untuk menghitung diagonal bidang belakang? P kuadrat ditambah T kuadrat, atau kalau kita substitusikan 100 kuadrat tambah 80 kuadrat itu 10.000 tambah 6.400 atau 16.400. Atau kalau kita rubah ini jadi 100 dikali 164, berarti 100-nya sendiri dikeluarkan jadi 10, diakarkan jadi 10. 164-nya dirubah jadi 4 kali 41. Akar dari 4-nya 2. Maka panjang diagonal untuk bidang belakang itu adalah 20 akar 41. Kenapa dikali 2? Karena setiap bidang dikasih tambahan 2 kayu. Berarti kalau bagian belakangnya doang ada 2 diagonal di bidang. Makanya kita kalikan dengan 2. Setelah dicari panjang diagonalnya, kalikan dengan 2. Maka hasilnya adalah 40 akar 41. Ini kurang lebih sentimeter, ya. Nanti ini dikonversikan bisa dihitung lewat kalkulator, ya. Nilai pendekaran akar 41 dikalikan dengan 40 seperti itu. Oke, next berikutnya yang ini, ya. Setelah belakang kita hitung, kemudian kita hitung diagonal bidang untuk kiri dan kanan. Diagonal untuk bidang kiri dan kanan rumusnya adalah L kuadrat, ini ya, L kuadrat tambah T kuadrat. Substitusikan 60 kuadrat tambah 80 kuadrat, 3.600 tambah 6.400 itu 10.000, diakalin jadi 100 cm. Nah yang ini dikali 4, kenapa? Ya, karena kiri dengan kanan. Kirinya kan ada dua kayu, di kanan juga ada 2 kayu, berarti total tambahan kayunya ada 4. Makanya kita kalikan dengan 4 untuk kiri dan kanan. Tadi kalau belakang kita kalikan cuma 2, karena depannya tidak memakai diagonal. Oke, kalikan 4 jadi 400 cm, atau kalau kita rubah dalam meter ini kurang lebih 4 meter. Next, tinggal nyari atas dengan bawah, ya. Tinggal cari atas dengan bawah. Oke. Berikutnya kita cari diagonal bidang untuk atas dengan bawah. Diagonal bidang atas bawah. Oke, diagonal untuk bidang atas dengan bawah rumusnya adalah akar P kuadrat tambah L kuadrat, atau panjangnya tadi 100
ditambah 80 kuadrat. Salah dong saya. Tinggi ya. 80 tinggi. Oh, lebarnya 60 sorry. Lebarnya 60 cm berarti yang ini 10.000 ditambah 3.600 atau sekitar 13.600 atau ini 100 kali 136. 136 nya sendiri kalau kita bagi 2 ini dapat 68 bagi 2 ini 34. Udah ya? Oke. Berarti 10 akar 4 kali 3 4 atau 10 kali 2 kali akar 3 4. Maka ini 20 akar 34. Nah, kalau setelah selesai menghitung diagonal bidang, ingat diagonal bidang untuk atas bawah tadi 2 kayu, maka ada 4 ya. Dikalikan dengan 4 kayu karena di bawah 2, di atas juga 2 kayu. Berarti ada 4. Nah, makanya kita kalikan 4 setelah kita tahu panjang diagonal untuk bidang bawah dengan bidang atas. 4 kali 20 itu 80 akar 34. Kalau sudah selesai semua, maka terakhir, ini langkah terakhir, tinggal jumlahkan total kayunya. Berarti total kayu yang dibutuhkan ini total kayu yang dibutuhkan. Tinggal jumlahkan ya. Ini 9,6 meter tambah gak usah dirubah dalam meter ya. 960 cm tambah tadi berapa? Yang ini 40 akar 41 tambah yang ini 400 tambah terakhir 80 akar 34. Maka yang ini bisa kita jumlahkan. Ini 1360 ya. Tambah 40 akar 41 ditambah 80 akar 34. Karena yang ini akarnya berbeda, jadi dibiarkan saja seperti ini. Ini sentimeter. Oke. Selesai sampai di sini ya. Jadi kalau kalian mau merubah dalam pendekatan ya ininya kita tinggal hitung oleh kalkulator akar 1 berapa, kalikan 40, kemudian akar 34 nya juga berapa, kalikan 80. Maka nanti hasilnya baru kita rubah dalam meter. Itu kalau menggunakan kalian pengen menghitung nilai ketelitiannya ya. Jadi kalian harus menggunakan kalkulator. Tapi kalau menurut Bapak ya seperti ini juga sudah selesai. Ya, sudah sederhana bentuknya. Bapak cukupkan untuk hari ini ya. Untuk pertemuan keempat ini Bapak cukupkan sekian. Untuk tugas catat apa yang hari ini Bapak jelaskan dan terangkan. Untuk tugas ya, pertama catat seperti biasa. Untuk tugasnya nanti Bapak foto, Bapak kirim lewat Google Classroom. Terima kasih untuk perhatiannya. Kemudian Bapak minta maaf apabila banyak kekurangan dan ketidakpahaman kalian. Kalian bisa japri Bapak bila masih banyak penjelasan yang kurang dimengerti. Akhirul kalam, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.